berlebih. Untuk terhindar dari bau badan dan iritasi, gunakan deodoran dari KAF. Ya, sepedanya nggak dituntun ya. Persiapan KKI sampai finish. Janji. Ada Bang Triple B, Adi Nisa, Maulida. Iya, karena tadi katanya karena memang dari luar negeri itu modus ya. Jadi harus bagaimanapun harus sampai garis finish. Oke, baik, ini sudah mulai berkumpul. Kira-kira ya, prediksinya para siapa ini Mas Saja? Waduh, Untuk event kali ini. Silakan bisa. wah ini seru ini, karena kan Seru ini. poinnya kan lebih acak dari tahun-tahun sebelumnya kan. Iya. Tapi yang lebih seru yang kelompok umur kayaknya. Oh, kelompok Karena umur. banyak yang harus 1 lawan 1. Tapi ini sepertinya BRCC Habis-habisan. ya? habis-habisan ini karena Habis-habisan, ya. all out turun semua ini BRCC ini. Tidak boleh kalah di kandang. Iya, mereka di kandang ini. Ada Waris Setiawan, ada Woro Fitrianto, ada Adam Aldama ini. Kira-kira kasih adu soalnya gimana ini? Waduh. Yang jelas kan ini beda dengan Bromo ya. Kalau Bromo kan dia bisa panteng sekali. Ya, ya betul. Kalau dulu kan masih pendek. Ini nanti kan kalau kita lihat dari waktu kemarin tur Banyuwangi Jet, Banyuwangi kemarin. dari bawah sudah ngecernya Iya, sudah banyak. Nanti kita betul. lihat seperti apa ini. Tapi kan dari Tour Banyuwangi kemarin best Indonesian Rider-nya dipegang Imam Arif. Wah. Nah, lalu kan nggak ada dia. Iya. Keduanya kan Abdul Soleh. Nah ini Abdul Soleh kan harus ngejar poin. Harus ngejar poin. Harus ngejar poin Ya. ya. Dia single dikerubut sama teman-teman Lawan-lawannya. BRCC, ada NC Pro, ada Nusantara. Nah, Wah, itu. mencekam. Mencekam. Kalau tahun lalu kan Abdul Soleh agak poinnya dia tinggal main aman. Betul. Tahun ini nggak bisa main aman. Ya, harus fight. Harus fight. Oke. Ya, seru-seru. Nah, Mas Azza, kita siap-siap untuk pertarungan Dedel Duel. Yang pertama adalah Men Elite, kemudian disusul Women Elite, Women X kategori 29, disusul Ini Om Jonire, prediksinya siapa ini main elit Om Jonire? 35 39, Prediksinya yang menang siapa ini Om Jonire? kemudian disusul oleh Men X kategori 60 plus. Siapa? Teman saya. Oh, Mas Janu Joni. Ini tak tanya prediksinya siapa Om Jonire nggak mau jawab ini. Apa memang nggak hafal ini ya? Balap ya? Kategori yang akan dibahas. Om Re itu dia memikirkan dirinya sendiri sudah pusing. Dan dia selalu punya modus di sini. 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu keringnya dipatahkan supaya loading. Tahun lalu apa alasan? Oh, tahun lalu keringnya patah. Mata. Dan tahun ini apa yang patah? Tahun ini apa yang patah? Oke. Dan juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, siap-siap untuk start. Kita akan start pada jam 8.45 menit. Kita akan memberangkatkan para cyclist kita pada pagi hari ini. Baik, saat mendengar kembali kami menyapa para saksi selamat datang di Jankam tahun 2002. Tinggal 1 menit lagi kita akan start. Dan saat ini kita ada di Kabupaten Banyuwangi. Oke. 4, 3. Oh, belum ya? Iya. Mas Alvin ya dari Dispora dan Sales Manager Honda Istana Banyuwangi. Oke, persiapan silakan kepada para cyclist untuk bisa bersiap dari kategori Men Elite dan Women Elite dan kategori selanjutnya yang ada di wave pertama. Silakan, waktu adalah bukan waktu adalah uang ya, waktu adalah super tenaga. 4, 3, 2, 1. Nah, elit sudah diberangkatkan. Ya, selamat untuk bersepeda menuju Bali. Halo Mas Haris. Oke, silakan. Yuk. Bagi para peserta Ini untuk woman elitnya. yang sudah siap Halo. rute dari Oke, yuk kita berangkat. kita depan ya. Ya. Saya masih bersama Mas Malik untuk meliput Kongres Men Elite.
Kita masih akan melakukan flying start lebih kurang 2,5 km menuju Gapura Real Start. Ini kita lihat yang di depan saya ini adalah Waris Setiawan dengan nomor 107. Peserta pada list untuk main elite ada 23. Ini untuk road captain ada Mas Aza, kemudian Janu Joni sama Om Ray. Ini adalah Eko Purniawan nomor 119. Ini Bambang Triple B, di sampingnya adalah Abdul Soleh. Masih flying start sejauh 2,5 km. Untuk yang 103 adalah Erik Novrian. Kemudian di belakangnya Agung Alisabana dan Maulidan dari NC Pro. Ini adalah Ade Mesa. Ade Mesa ini pada Pekan Olahraga Nasional kemarin mendapatkan medali perunggu untuk individual road race di finish di Parapat Danau Toba. Ini pada waktu itu mewakili Sumatera Barat atau Padang. Dan saat ini Ade Mesa bernaung di tim Nusantara. Lebih kurang sekitar 500 meter kita akan start real start, maka nanti untuk road captain minggir ke kiri, kemudian main elite sudah mulai untuk dedel duel memperebutkan King of Mountain pada rangkaian trilogi Jatim yang pada pertama adalah Bromokom, yang kedua adalah Kediri Dolo, dan yang terakhir ini adalah Ijenkom.
teman-teman bisa saksikan untuk lintasan sudah mulai menanjak. Jadi kita akan menempuh rute sejauh 26,9 km dengan ketinggian 1709 mdpl dan average gradient total 26,9 itu adalah 6,2%. Ini wajah-wajah sudah mulai tegang. Ini Maulidan bersama temannya satu tim, Agung Ali Sabana. Saat ini kami masih ada di speed 18 km per jam. Sudah mulai terlihat Gapura Start, Gapura Ijen Geopark. Inilah lokasi real start Gapura Ijen Geopark. Maka untuk road captain menepi, kemudian main elite sudah mulai meraksa ke depan. Oke, sudah start. Wow, sudah mulai dikeber. Ini yang woman elite. Startnya dibarengkan. Kita lihat ada Magvirotika, ada Cika Zera. Ini ada Banu Suryo Baskoro, ditempel oleh woman elite. Yuk. Sudah mulai tercecer. Dan inilah pemain Jepang, Konosuke Nagashio, yang bergabung di tim Nusantara. Ini adalah Konosuke Nagashio yang turun bersama dua rekan, yaitu Farel Alvarizi dan yang satunya Ade Mesa. Sementara Ade Mesa melakukan tarikan diikuti oleh Maulidan. Dari sisi kanan terlihat BRCC Adam Aldama melakukan breakaway. Breakaway sendirian. Kita melihat di sini masih bergerombol, masih belum ada yang berusaha untuk melakukan breakaway. Ini Haris melakukan breakaway. Haris diikuti oleh Farel, Adam Aldama. Wow, luar biasa, udah mulai breakaway. Konosuke Nagashio ada di belakang. Dari sisi kanan terlihat Maulidan. Bus terus bertarung, breakaway bergantian. Kita lihat di nomor 105 ini adalah Woro Fitrianto berdampingan dengan Farel Alvarizi. Terbagi beberapa chasing group.
Haris Afan yang di depan, sementara di belakangnya Agung Ali Sabana. Saat ini kami ada di speed 35 km per jam. Inilah penampilan Woro Fitrianto, kemudian Farel, kemudian Konosuke Nagasio. Ini satu-satunya pembalap dari luar, dari matahari terbit. Kita masih lihat Woro sepertinya terus membayang-bayangi Abdul Soleh yang ada di sisi kiri. Saat ini BRCC all out menurunkan 5 pembalap, 5 climbernya. Yang perlu diwaspadai oleh Abdul Soleh. Mengingat Abdul Soleh hanya bermain sendirian menggunakan bendera NIB. Kita bisa melihat Abdul Soleh pada bib celananya menggunakan bendera NIB. Breakaway di lintasan landai ada di 50 km per jam. Bus dari sisi kiri ada Maldama melakukan breakaway untuk berusaha menyusul Maulid, dan yang ada di depan, adalah NC Pro melawan Nusantara di Misa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pembalap pada lintasan ini. Haris ini adalah independen, dulu pernah bergabung di Nusantara. Masih ada 1 BRCC yang melakukan breakaway, belum tersusul. Agung Ali Sabana dari sisi kanan, kemudian Konosuke Nagasio. Ada Maldama, masih terus bergelombol. Ini terbagi menjadi 2 chasing group. Untuk leading group masih ada 1, 2, 3 berpencar-pencar. Kita masih melihat di sini Abdul Soleh masih dikuntit Woro Fitrianto, juga di sisi kiri adalah Idan, juga ada Agung Ali Sabana. Kita lihat untuk Abdul Soleh pada tahun 2023 kemarin memenangi Ijenkom. Pada saat itu hitungan timingnya 1 jam 26 menit 30 detik bersamaan dengan Ilham Diki Ramadan dan juga Ade Misa. Breakaway lagi keras sekali. Yang melakukan breakaway Agung Ali Sabana. Kita masih membiarkan yang depan untuk terus menjauh dari peleton. Kita akan coba melihat ke depan. Ada 3 pembalap yang di depan. Ini adalah Ade Misa, Haris,
Kemudian dari BRCC adalah Rizal Adi Chandra. Nah, Rizal Adi Chandra yang juga mempunyai poin dalam trilogi Jatim. Sementara Demesa ini pada tahun 2023 kemarin menduduki peringkat 3 pada hitungan waktu yang sama untuk jam dan menitnya, 1 jam 26 menit. Hanya perbedaan detik sedikit dengan Ilham dan Abdul Soleh. Sedangkan Demesa ini kemarin pada Pekan Olahraga Nasional menduduki peringkat ketiga untuk individual road race, mewakili Sumatera Barat. Dan yang menggunakan nomor 118 adalah Haris Afan. Saat ini independen, tidak bernaung dalam salah satu tim, bermain sendirian. Dan yang ada di sisi kanan ini adalah Rizal Adi Chandra. Masih 3 terus berusaha untuk menjauh dari peleton. Haris melakukan tarikan. Beberapa kali Haris sudah mulai tampak. Sepertinya sudah pulih betul dengan beberapa waktu yang lalu karena cedera. Melakukan tarikan terus. Haris diganti Demesa, Nusantara, kemudian dibayang-bayangi oleh Rizal Adi Chandra. Yang sangat menarik pagi hari ini kita akan lihat turunnya BRCC All Out full tim untuk memperebutkan kemenangan. Untuk memperebutkan kemenangan pada Kongres Ijen. Masih terus bertiga. Lintasan Delonjong turunan. Demesa berusaha terus memperlebar jarak dengan peleton belakang dengan cara melakukan tarikan untuk dua lawannya, baik dari BRCC maupun independen. Masih terus beriringan 3 pembalap. Saat ini kami sudah ada di kilometer 9 dari GOR. Berarti sudah berjalan 6,5 kilometer dari titik real start. Sementara untuk jarak yang harus ditempuh total 26,9 km. Kita akan menunggu peloton belakang. Kita tunggu gap waktunya. Masih belum tampak. Jauh sepertinya. Kita coba akan berhenti di sebelah kanan. Kita nunggu waktunya 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19:20 masih tetap belum tampak. Kita akan menghitung gap waktunya. 25, 30, 'Sudah mulai tampak. Gap waktunya 40 detik gap waktunya. Konosuke dari Jepang ini masih terus bertahan di belakang, tidak melakukan tarikan sama sekali. Sementara di depannya juga Agung Alisabana masih terlihat santai. Juga demikian juga dengan Woro Fitrianto. Sementara dari chasing group depannya ada Abdul Soleh, ada Damal Dama, ada Bambang Triple B. Sepertinya mereka saling menjaga, terutama menjaga Abdul Soleh. Inilah Konosuke yang sepertinya mulai tertinggal. Mulai bermain-main, breakaway tipis-tipis. Woro juga sangat menjaga powernya, masih belum liar. Agung Alisabana dari sisi kanan, diikuti Abdul Soleh, kemudian Maulidan. Apakah Abdul Soleh kali ini bisa memperbaiki waktunya di tahun kemarin 1 jam 26 menit 30 detik? Ataukah jauh lebih buruk untuk tahun ini? Kita akan saksikan nanti. Sementara yang berpeluang untuk memperebutkan trilogi Jatim adalah Woro dan Abdul Soleh, mengingat selisih poinnya tidak terlalu jauh. Bergabung lagi masih sangat landai speednya. Dan yang di nomor 112 ini adalah Muhammad Farel Al-Farizi. Muhammad Farel Al-Farizi ini pada Pekan Olahraga Nasional kemarin mendapatkan medali untuk time trial. Nah, penampilan Farel Al-Farizi. Kita lihat permainan dari Jepang ini menggunakan crank besar, juga sprocket belakang besar, tidak memindahkan ke kecil. Begitu juga dengan Farel. Tertinggal lagi Konosuke. Kita melihat Abdul Soleh juga masih sangat menjaga powernya, tidak diledakkan dan juga tidak bermain-main breakaway. Kita sering melihat penampilan Abdul Soleh yang apabila sudah mendekati kilometer-kilometer akhir, maka Abdul Soleh akan melakukan sprint. Ini kita juga melihat Bambang Suryadi, Bambang Triple B. Agung Alisabana terus ditempel oleh Adam Aldama.
Kita mulai melihat di belakang adalah Woro Fitrianto. Masih senyum-senyum Woro Fitrianto. Juga Bambang Suryadi. Ya, permainan mereka masih berkomunikasi dengan santai. Kita saat ini ada di speed 21 km per jam. Yang melakukan tarikan adalah Abdul Soleh. Abdul Soleh menggunakan nomor 113. Wih, breakaway Bambang Suryadi diikuti Maulidan. Diserang oleh Abdul Soleh juga. Ada Maldama. Dan kita lihat Woro mulai ketinggalan. Woro mulai tertinggal bersama Konosuke Agasio. BRCC ada di belakang 2. Saat ini ada di kilometer ke-12 dari titik start GOR. Kita memasuki gradien 8%. Kita lihat Rizal Adi Chandra mulai merapat kembali bersama Woro. Woro melakukan breakaway dari sisi kanan. Dibiarkan. Diikuti oleh Maulidan, juga Abdul Soleh. Masih terus bermain aman. Gertakan Woro dengan melakukan breakaway. Direspon oleh peleton. Di break lagi oleh Rizal. Maksud kami ada Maldama, ada Rizal yang ada di belakang. Kita masih ada di chasing group kedua. Sedangkan pada leading group ada 3. Kita melihat tadi ada Ade Meisa. Kemudian satu lagi adalah Haris. Woro tertinggal. Oke, kita akan mencoba melihat di depan untuk leading group. Sangat jauh. Tadi kita bisa melihat gap waktunya 40 detik. Kemungkinan ini gap waktunya akan melebar. Sangat jauh gap waktunya, juga jaraknya. Mengingat lintasan belum ada tanjakan yang cukup terjal, masih rolling naik turun, kemudian tanjakan 4%, 5% masih sangat jauh, tidak terlihat. Masih sangat jauh, mulai terlihat. Dua bertarung, Haris melawan Ade Meisa.
Sementara Rizal Ade Chandra tertinggal di belakang ikut pada rombongan peleton. Ini adalah dua pembalap dari Nusantara dan Independen. Kita akan lihat gap waktunya 50 detik. Inilah Haris melawan Ade Mesa. Masih terus beriringan dua pembalap dengan speed 20 km per jam. Saat ini menunjukkan jam 9.20 menit pada kilometer 14,5. Masih juga dibiarkan oleh peleton, tidak ada yang menyusul. Pertarungan Ade Mesa melawan Haris Afan, mantan pembalap dari Nusantara. Kita melihat Ade Mesa Nusantara masih menggunakan Polygon Helios A8X. Untuk belakang masih belum terlihat, masih sangat jauh. Mulai masuk pintu. Oh, Tanjakan. kita mulai memasuki tanjakan ekstrim, yaitu ini lokasi Taman Sari ya. Jambu, inilah lokasi Jambu. Ini adalah water station Jambu. Ini water station Jambu. Kita melihat kanan kiri, mulai terjal tanjakan. Kita masih melihat Ade Mesa mulai ditinggalkan Haris Afan. Apakah Ade Mesa akan tersusul peleton belakang? Mengingat gap waktunya tadi adalah 50 detik. Ade Mesa ini pada tahun 2023 untuk lintasan dan event yang sama menduduki peringkat 3 dengan catatan waktu 1 menit 1 jam 26 menit. Sementara Haris Afan jauh meninggalkan, tak terkejar. Ade Mesa membiarkan. Mulai memindahkan ke crank kecil, chainring kecil. Kita akan lihat ke depan untuk Haris Afan, mantan pemain dari Nusantara. Bermain sendirian, melenggang sendirian. Kita akan melihat putaran kakinya masih utuh, ada di gear depan.
Kita akan lihat sepeda yang digunakan. Inilah Cervelo. Wis, putaran kakinya mantap ini. Aresa Van. Masih terus digeber pada speed 35 km per jam. Jauh meninggalkan Aresa Van. Penampilannya luar biasa, menggunakan Cervelo yang masih memasang pada crank besar di depan dengan sprocket di belakang dipasang di ukuran 20. Ini sementara kita melihat Ade Misa sama sekali tidak tampak. Masih sendirian melenggang, meninggalkan Ade Misa dan Chasing Group kedua. Kita akan berhenti di sini untuk melihat Chasing Group kedua. Sepuluh, 15, 20, 25, 30 detik. 30 detik dengan Ade Misa. Kita lihat gap waktunya untuk peleton Chasing Group kedua. 40, 50, masih belum terlihat. 50, rupanya gapnya melebar. Tetap masih belum tampak. 1 menit. Sudah lebih dari 1 menit. Kami saat ini ada di jam 9.26 menit 58 detik. Sudah 1 menit lebih belum tampak. Satu menit 15. 1 menit 25, 1 menit 30, 1 menit 30. Gap waktunya melebar 1 menit 30. Kita lihat sepertinya Woro Fitrianto sudah tidak ada di peleton Chasing Group ini. Begitu juga dengan Konosuke, pemain dari Matahari Terbit juga tidak tampak pada peleton ini. Saat ini kita ada di ketinggian 600 mdpl. Ini adalah Rizal Adi Chandra, kemudian Bambang Suryadi, di depannya Farel Alfarizi, Maulidan, Abdul Soleh, Adam Adama, dan yang paling depan adalah Agung Ali Sabana. Masih terus beriringan. Yang lepas kita bisa lihat adalah Ade Misa, kemudian Woro Fitrianto, dan satu lagi Konosuke sudah tertinggal di belakang.
apakah Abdul Soleh akan hat-trick memenangi 3 kali Ijen Kom berturut-turut, ataukah akan direbut dari tim BRCC, ataukah akan diambil juga dari NC Pro. Bahkan bisa jadi untuk Kom Ijen ini akan diambil oleh Haris Afan. Kita lihat ada Maldama melambat lagi speednya, terus melambat. Ademisa juga woro dan Konosuke sudah tak terlihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pemain masih beriringan. Ada 3 BRCC. Adam, Rizal, dan Bambang. Kemudian 2 NC Pro, Agung Ali Sabana dan Maulidan. 1 Nusantara, Farel Alfarizi, dan 1 NIB Abdul Soleh Bandung. Kita bisa prediksi untuk di depan Ade Meisa juga Haris Afan yang bisa jadi mereka bertarung lagi di depan. Jadi untuk yang belakang kita sampaikan Woro Fitrianto juga Konosuke sudah tidak terlihat. Sedangkan untuk Ade Meisa tidak terlihat, yaitu ada di depan bersama Haris Afan. Masih terus beriringan. Saat ini kami ada di kilometer ke-18. Setelah melewati Jambu. Saat ini ada di speed 17 km per jam. Tukang tariknya adalah Abdul Soleh. Terlihat sangat santai Abdul Soleh. Bisa jadi untuk Ade Meisa ini bertarung melawan Haris Afan. Kita masih ada di chasing group kedua yang berisi 7 pembalap. Sayang sekali untuk Woro juga Konosuke sudah tidak tampak lagi di chasing group ini. Ini sepertinya Adama mulai tertinggal. Tanjakan mulai berat. Tertinggal Adama. Oh, sayang sekali rantainya lepas. Maulidan, rantainya putus. Oh, ini adalah Rizal Ade Chandra. Gas sepertinya mulai tertinggal. Tinggal 4 pembalap. Masih 4 pembalap beriringan. Adama juga Rizal sudah lepas di belakang. Dan Maulidan sayang sekali rantainya putus. Sayang sekali rantainya putus sehingga Agung Ali Sabana harus bekerja sendirian. Kalau kita melihat Agung Ali Sabana pada tahun 2023 untuk trilogi Jatim, maka ada di posisi ketiga setelah Ilham. Ini Farel juga Bambang Suryadi sudah mulai terlepas.
masih senyum-senyum. Apakah Farel dan Bambang bisa menempel Agung dan Abdul Soleh? Setelah kita melihat belakang, Rizal masih sangat jauh, juga Adam Aldama juga sangat jauh. Farel Alfarizi beriringan dengan Bambang Triple B, Bambang Suryadi. Bambang Suryadi menggunakan Pinarello Dogma F10. Sudah mulai terpecah-pecah. Kita akan melihat pertarungan antara Agung Ali Sabana dan Abdul Soleh. Kita tinggalkan Farel dan Bambang Suryadi. Lah dua pemain main elite senior NIB melawan NC Pro. Mereka semua sudah memindahkan ke centering kecil, baik Agung maupun Abdul Soleh. Kemudian memasang sprocket pada posisi 30. Speed mereka ada di 10 km per jam. Luar biasa Agung Ali Sabana ini. Sepengetahuan kami usianya sudah hampir mencapai 35 tahun, tapi power semangatnya juga kelasnya masih di main elite, tidak mau berpindah ke kelas master. Luar biasa Agung Ali Sabana, seniornya main elite yang saat ini bernaung di NC Pro. Jadi yang kita lihat di depan nanti ada Ade Misa dari Nusantara, juga Haris Afan Independen, dan untuk chasing group kedua adalah Abdul Soleh dan NC Pro. Untuk sementara tuan rumah BRCC tertinggal. Masih sangat jauh sekali, tidak tampak sama sekali. Apakah dua pembalap ini akan menyusul dua di depannya, Ade Misa dan Haris Afan? Satu kilometer lagi feeding zone. Ini mulai tanjakan yang berat. Kita masih terus memantau untuk pertarungan dua main elite antara Agung dan Abdul Soleh. Sama-sama menggunakan centering kecil dan memasang pada gear 32 setelah memindahkan dari gear 30. Kita akan lihat sepeda yang digunakan Abdul Soleh. Abdul Soleh menggunakan spesialis S-Works, sedangkan Agung Ali Sabana menggunakan Giant TCR orange dan warna bunglon untuk Abdul Soleh. Masih mereka berdua bertarung. Putaran kaki Abdul Soleh terlihat sangat berirama, ringan sekali. Putaran yang sangat bagus di antara keduanya. Putaran kakinya kita bisa saksikan. Kita akan coba melihat ke depan antara Ade Misa dan Haris. Ingat, gap waktunya sudah 1 menit 30 detik. Sudah mulai terlihat Ade Misa. Inilah Ade Misa mulai melambat speednya. Pemain dari Sumatera Barat, Padang.
yang pada Pekan Olahraga Nasional kemarin memperoleh medali perunggu untuk individual road race. Ade Mesa. Ade Mesa ini sebelumnya ada di Rojai, juga bersamaan dengan Agung Ali Sabana, tapi kemudian berpisah. Agung Ali Sabana ada di NC Pro dan Ade Mesa ada di Nusantara. Mulai sangat berat untuk tanjakan, sementara masih jauh. Kita melihat ke depan untuk Haris, posisinya apakah Haris Afan akan memenangi Kom Ijen ini? Ini tanjakan-tanjakan yang mulai mencekam. Ini water station. Bila Gapura yang menandakan bahwa tanjakan mulai di jalur neraka, mulai sangat berat. Luar biasa penampilan Haris Afan, sama sekali tak terlihat, bagus sekali, bermain tanpa tim, sendirian, meninggalkan yang lain. Belum terlihat. Nah, lintasan menuju erek-erek sudah mulai sangat dingin, sangat jauh rupanya. Kita masuk di Gantasan. Ini adalah Gantasan yang kemarin disampaikan. Di sini adalah juga Tawonan. Mulai terlihat Haris Afan bermain sendirian di depan. Inilah penampilan Haris dengan nomor 118 menggunakan Cervelo warna bunglon hijau kuning. Di samping kiri kita bisa melihat untuk teman goes yang sudah mulai menuntun. Haris sudah memaksimalkan gear belakang. Sepertinya dia menggunakan gear 34-34, 1:1. Luar biasa ini Haris Afan yang sudah lama sekali tidak tampak di dunia balap sepeda, namun saat ini muncul. Saya terakhir bertemu dengan Haris Afan ini ada di Komris Bumi Jawa Tegal, yang pada waktu itu juga ikut pertarungan di akhir, namun gagal mendapatkan posisi 1, 2, 3 untuk Haris Afan ini. Namun masuk Haris Afan ini pada 5 besar di individual road race Tegal Bumi Jawa. Inilah penampilan Haris Afan. Masih terus sendirian. Kita sangat bisa merasakan tanjakan di sini yang begitu sangat berat, mengingat untuk 13 km terakhir atau 8 km terakhir ini average gradiennya 10,2%, dengan maksimal gradien ada yang 34% dan ada yang 32%.
penampilan Haris. Tanjakan di depan mulai menggila. 1 kilometer lagi akan ada water station. Kita tidak melihat pertarungan di posisi 1-2, yang kita lihat pertarungan di posisi 3-4 untuk Abdul Soleh dan Agung Ali Sabana. Tapi tentunya Abdul Soleh tidak akan begitu saja membiarkan orang lain untuk mengambil posisi Kom Ijen, mengingat Abdul Soleh 3 kali berturut-turut memenangi Kom Ijen. Masih terus merambat naik. Saat ini kami sudah ada di elevasi 1090 mdpl. Waktu yang ditempuh sudah 57 menit dari titik start gor. Kemudian jarak saat ini ada 22,5 km. Dan saat ini speednya 10,2 km per jam. Dan gradien untuk saat ini ada di 11%. Inilah Haris Safwan. Kita tinggalkan sebentar, kita akan menepi, menunggu Adi Misa, juga menunggu Agung Ali Sabana dan Abdul Soleh. Kita akan melihat gap waktunya, apakah pendek atau justru jauh. Setelah ini ada turunan. Kita akan tunggu di sini. Inilah Haris Safwan. Bus luar biasa tenaganya. Kita masih terus menunggu. Kita masih menunggu pembalap di belakang Haris Safwan. Sama sekali belum tampak. Inilah tanjakan yang dengklek, mencekam pada gradien average 10,2%. Dan kita lihat tadi ini ada gradien 25-27% saat mendaki menuju ke erek-erek. Sudah 1 menit lebih dengan Haris Safwan. Sepertinya Haris Safwan akan menyabet gelar Ijen Kom. Mengingat sampai saat ini tidak terlihat sama sekali pembalap ada di belakangnya. Untuk urut-urutan pemegang poin terbesar trilogi Jatim adalah Abdul Soleh, kemudian diikuti Asnan dan Ilham. Asnan ada di Tour of Shanghai, kemudian Ilham sepertinya ada di persiapan Tour Langkawi. Dan posisi keempat adalah Woro yang sangat dekat poinnya dengan Abdul Soleh. Namun tadi kita lihat Woro sepertinya jauh tertinggal. Kemudian ada juga Muhammad Ridwan, tapi Muhammad Rihan kita lihat ada di Tour of Shanghai. Kemudian Rizal Adi Chandra kita tadi lihat, Rizal Adi Chandra bersama Adam Aldama, tertinggal di belakang juga Woro. Kita sayang sekali tidak bisa melihat Waris Setiawan yang tadinya sudah terlihat on fire. Namun Waris Setiawan yang pada beberapa bulan kemarin menyandang predikat
kom untuk Panderman, tapi saat ini tidak terlihat. Kemudian ada urutan berikutnya Bambang Suryadi, namun Bambang Suryadi jadi juga sepertinya lepas bersama Farel Alfarizi. Ini kita dari jauh terlihat ini mulai mendekat. Wah, sayang sekali tertutup oleh high ace. Tiga pembalap beriringan, rupanya Ade Meisa tertangkap Abdul Soleh dan Agung Ali Sabana. Abdul Soleh, Ade Meisa tertangkap juga. Akhirnya mereka beriringan bertiga. Gap waktunya 2,5 menit dengan yang di depan. 2,5 menit. Masih Abdul Soleh melakukan tarikan, diikuti Ade Meisa, juga Agung Ali Sabana. Kita terus memasuki gradien di atas 20%. Pada saat ini kami ada di kilometer 22,7 dari total kilometer 29,5. Mengingat kita melihat tadi start dari GOR. Agung Ali Sabana dari sisi kanan berusaha merangsek ke depan, mengambil alih tarikan Abdul Soleh. Digantikan lagi sepertinya oleh Abdul Soleh, head to head. Ini gradiennya semakin kejam. Abdul Soleh ini pada Tour de Banyuwangi kemarin ada di posisi kedua di bawah Imam Arif untuk Indonesian Best Rider. Pada tanjakan ini juga Abdul Soleh bertarung pada saat itu beberapa bulan yang lalu di Tour Banyuwangi. Setelah penampilan Abdul Soleh yang menggunakan spesialis S-Work, kemudian Ade Meisa menggunakan Polygon Helios A8X, dan yang di depan Agung Ali Sabana menggunakan Giant TCR orange hitam. Rupanya Ade Meisa habis Ade Meisa. Motor sudah mulai zigzag untuk bisa mengikuti pembalap. Ade Meisa habis, tidak bisa mengikuti dua main elite senior di depan. Saya harus turun, nggak kuat motornya. Ade Meisa mulai bau gosong, bau kampas kopling. Yo, terus kita mengikuti Ade Meisa. Ade Meisa tertinggal di posisi keempat. Dan inilah kita ada di tanjakan erek-erek. Wes, dua pembalap masih terus beriringan.
Inilah Abdul Soleh dan Agung Ali Sabana saling melebar kanan dan kiri. Mereka tidak melakukan zigzag. Kita akan melihat di depan karena motor tidak kuat. Masih tidak terlihat si Haris Safwan. Kita tunggu di sini sebentar untuk melihat pertarungan antara Abdul Soleh dan Agung Ali Sabana. Luar biasa, motor sudah tidak kuat. Nah, pertarungan dua main elite senior antara Abdul Soleh dan Agung Ali Sabana. Dua pembalap sudah berjalan kaki nih. Motornya sudah tidak kuat karena terlalu lambat. Paksa dituntun. Masih terus Abdul Soleh beriringan dengan Agung Ali Sabana. Sementara Ade Misa di belakang. Ade Misa. Jauh ya, Bang. Jauh. Waduh, tertinggal. Di belakang juga belum terlihat pembalap yang lain. Masih Ade Misa di belakang di posisi keempat. Kita akan lihat pertarungan Agung Ali Sabana melawan Abdul Soleh. Masih terus beriringan mereka berdua. Luar biasa mereka berdua. S-Work Space melawan Giant. Ini saat ini 5 km menuju finish. 5 km menuju finish. Kami ada di 24 km, kilometer 24 dari titik start GOR. Berarti masih 5 km lagi untuk finish. Namun tanjakan sudah begitu berkurang. Ini tanjakan ada di 7%, 6%. Bertarung sangat ketat. Kalau kita biasa melihat Abdul Soleh bertarung melawan Ilham, kali ini Abdul Soleh bertarung melawan Agung Ali Sabana. Sayang sekali untuk Maulidan harus putus rantainya tadi. Masih terus beriringan dua pembalap. Kalau sampai di lintasan ini kita melihat satu pembalap si Haris yang sudah lepas jauh, maka kemungkinan Abdul Soleh tidak bisa mendapatkan
Kom Ijen kali ini. Kita masih menunggu untuk 5 km terakhir Agung Ali Sabana melawan Abdul Soleh. Saat ini kami ada di ketinggian 1340 mdpl pada gradien 7% dan waktu yang sudah ditempuh adalah 1 jam 6 menit dari GOR. Masih 4,5 km lagi. Untuk speed saat ini ada di 22 km per jam. Sudah sedikit ada recovery untuk landai. Ini sepertinya Agung dan Abdul Soleh habis-habisan nanti akan adu sprint. Wih, pada offside Agung Ali Sabana. Luar biasa, tanjakannya memang sangat kejam ini. Kita sudah tidak melihat lagi Haris. Afan juga tidak melihat posisi Ademisa. Kita lihat dua petarung, dua pemain, dua pembalap ini, NIB melawan NC Pro. Dan kali ini BRCC sebagai tuan rumah tidak hadir di lintasan ini, masih ada di belakang. Sudah pasti keduanya akan adu sprint. Kalau kita sampai saat ini melihat Abdul Soleh sepertinya sudah melepas untuk posisi pertama yang tentunya akan disegel oleh Haris Afwan yang sudah ada di depan mereka dengan gap waktu 2 menit lebih. Masih 4 kilo menuju finish. Baik Agung maupun Soleh masih terus memasang pada maksimal gear. Empat kilometer menuju finish. 4 km menuju finish. Agung Ali Sabana saddle beberapa kali, sementara Soleh masih belum menunjukkan aksinya. Dua pembalap masih terus-menerus beriringan. Jadi setelah erek-erek kita saksikan tanjakan tidak begitu kejam, hanya berkisar antara 7-8%. Cuaca sudah sangat dingin. Kita ada di ketinggian 1425 yang berarti masih 300 mdpl lagi ditempuh dua pembalap ini. Tontonan langka ini, dua pembalap
antara Agung Ali Sabana melawan Abdul Soleh. Speed mulai bertambah. Kita ada di 13 km per jam. Padahal kita saat ini ada di gradien 13%. Ada hobis. Loh, sepertinya Agung Ali Sabana mulai tertinggal. Jaraknya sudah mulai menjauh. Agung mulai menjauh 5 meter, 10 meter. Mulai jauh Agung, apakah Agung bisa merapatkan kembali? Abdul Soleh meninggalkan Agung Ali Sabana. Jaraknya mulai terlihat lebar. Masih Abdul Soleh di depan. Agung mulai tertinggal sedikit. Sangat lebar jaraknya sekarang. Agung mulai offside, mencoba untuk merapatkan dengan Abdul Soleh. Sepertinya Agung mulai melemah. Abdul Soleh mulai breakaway. Rupanya Abdul Soleh mulai berusaha untuk mendekati posisi 1 yang dipegang oleh Haris Safwan. Sementara kita melihat si Agung juga mulai jauh jaraknya. Tiga kilometer menuju finish. Agung masih terlihat jaraknya juga semakin lebar. Kita coba akan lihat posisi pertama. Sepertinya Agung tidak mampu menyalip Abdul Soleh. Wah, jauh sekali ini jaraknya dengan Haris Safwan. Tidak tampak sama sekali Haris. Hilang. Tidak tampak. Sudah jelas ini untuk posisi pertama disegel oleh Haris Safwan. Sudah 2 menit lebih gapnya dengan Abdul Soleh. Jauh sekali, tetap tidak terlihat.
Wah, di luar prediksi ini. Ya memang Haris menyegel juara 1. Sudah lebih dari 3 menit. Tetap tidak tampak. 1 kilometer menuju finish. Sudah 1 kilometer menuju finish. 500 meter menuju finish. Wow, 300 meter menuju finish. Inilah Haris Afwan mulai mendekati finish. 200 meter. Gapnya udah hampir 4 menit. Haris Afwan akhirnya yang memenangi Ijenkom. Inilah pemenang juara 1 untuk Blue Fire. Luar biasa Haris. Akhirnya menang. Kita akan menunggu berikutnya, yaitu Abdul Soleh dan Agung Ali Sabana. Saat ini kami berbalik, ada di 500 meter menuju finish. Kita akan melihat, menantikan pertarungan apakah Abdul Soleh akan tersalib Agung Ali Sabana ataukah Abdul Soleh melenggang sendirian. Kita saksikan di rute flat ini. Rute flat ini bisa jadi mereka adu sprint, karena untuk turun kita sudah tidak memungkinkan lagi. Masih belum tampak, padahal sudah lebih dari 2 menit. Saat ini posisi kami ada di 500 meter menuju finish. Kita berharap Agung Ali Sabana dan Abdul Soleh akan adu sprint di lintasan ini. Inilah Abdul Soleh. Rupanya memang Abdul Soleh tidak terkejar di 500 meter terakhir, dan Agung Ali Sabana tampak sangat jauh. Yang pertama jelas adalah Haris, yang kedua adalah Agung Ali, yang kedua adalah inilah Agung Ali Sabana. Kita akan coba melihat apakah Agung mampu sprint. Terkejar Abdul Soleh. 400 meter menuju finish. Tak terkejar Abdul Soleh. Sudah terlihat Abdul Soleh hanya berjarak 100 meter. Agung Ali Sabana terus menambah speed. Agung, sudah terlihat Abdul Soleh di depan. Apa Agung mampu menyalip Abdul Soleh ataukah habis mulai offsaddle? Mulai nambah speed. Sayang sekali tadi Agung di 3 km menuju finish sudah habis. Ayo Agung. Akhirnya Abdul Soleh menduduki peringkat 2 dan Agung Ali Sabana menduduki peringkat ke-3. 3 km. 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 3
Agung Ali Sabana tidak mampu menyalip Abdul Soleh. Kita akan lihat siapa yang ada di peringkat 4. Inilah Demisa ada di posisi keempat. Yang pertama Haris, kedua Abdul Soleh, ketiga Agung Ali Sabana, dan keempat Ademisa. Kita coba akan melihat siapa yang ada di posisi kelima. Ini posisi yang kelima adalah Farel Alfarizi di 500 meter menuju finish. Di belakang Ademisa, luar biasa Farel. Kita lihat yang ada di belakangnya Farel. Selisihnya rata-rata masing-masing 20-30 detik. Ini adalah Bambang Suryadi di posisi ke-6 di belakang Farel. Kita lihat siapa di belakang Bambang Suryadi. Ini adalah Woro Fitrianto di belakang Bambang Suryadi, BRCC Woro. Kita lihat siapa yang ada di belakang Woro. Ini kita yang lihat adalah Rizal ada di belakang Woro. Jadi posisi 6, 7, 8 Rizal, 8 Rizal. Kemudian di belakang Rizal kita akan melihat Adam Aldama di belakang Rizal. Tuh lepas 10 besar, BRCC ada di urutan 6, 7, 8, 9. Nah inilah yang ke-10 di 2 km menuju finish. Ini adalah under 29, bukan lagi main elite tersalip oleh non-man elite, juga menyalip woman elite. Ini Ethan Batara, luar biasa penampilan Ethan Batara. Demikian para viewer semua untuk liputan main elite kali ini. Inilah untuk woman elite pada posisi pertama, Magvirotika Marendra masih melenggang sendirian. Sementara yang di posisi kedua dan ketiga masih sangat jauh. Ini kita menuju 3 km menuju finish. Luar biasa Mbak Magvi, pesaingnya Devika Mulyasova saat ini menuju ke National Championship di Swiss, hingga Magvi akan bisa merebut Queen of Mountain pada kelas Women Elite. Inilah Magvirotika Marendra. Ini disusul untuk men up 40. Masih Magvirotika Marendra di depan melenggang sendirian untuk kelas Women Elite menuju 3 km menuju finish, yang bisa dibilang tanjakannya tidak ada lagi yang ekstrim, hanya berkisar 5%, 6%. Ini sama-sama saling berusaha untuk memperebutkan status trilogi ini untuk satu. Usia berapa? 60 up. Saingannya Yayan. Ya, saingannya Yayan ini Tim Racun Malang. Dari Malang, Tim Racun. Mama Jenderal. Pak Jenderal ini dia untuk usia 60 up. Yang ada di kedua itu adalah Yayan Julak Yayan, dan
diikuti terus oleh Makfi. Kita ada di 2 km menuju finish. Kita coba akan berbalik melihat Women Elite untuk posisi kedua. Ini sama-sama memperebutkan status King of Mountain untuk trilogi Jatim. Sedangkan ini memperebutkan Queen of Mountain untuk trilogi Jatim. Pada Kom Ijen kita akan melihat Queen of Mountain pada Women Elite posisi kedua. Ini adalah Waris Setiawan. Kita akan melihat untuk Women Elite. Women Elite yang di posisi kedua adalah Cika Zera Arta. Ayo Cika Zera. Di depannya Makfi. Ayo Cika. Ini adalah posisi kedua untuk Women Elite. Kopi Ireng Cycling. Kita akan melihat posisi yang ketiga untuk Women Elite. Gapnya lebih kurang 2 menit sama Makfi. Semangat, Mbak. Ini Wariski Setiawan. Ketawa-ketawa. Ini untuk Semangat. Women. Juara 1 tapi C, dirimu C. Ayo C. 40 up. Kita akan nunggu Women Elite posisi ketiga. Inilah Chris Monita. Ayo, nomor 3. Semangat, Mbak. Semangat Chris Monita. Depannya Cika Zera. Ini adalah Chris Monita Dwi Putri pada posisi ketiga untuk Women Elite. Menggunakan sepeda S-Works. Saat ini sudah dipasang pada centering kecil. Chris Monita ada di posisi ketiga. Untuk yang kedua adalah Cika Zera. Kita coba akan mengejar posisi Cika Zera. 2 km menuju finish. Sudah jauh sekali Cika Zera. Oh, sepertinya memang sudah menyegel juara 2. Udah nggak mungkin lagi untuk bisa mengambil posisi Cika.